Tuhan, saudara yang saya kasihi, kenapa banyak kali gereja mau ditutup? Iblis sangat benci dengan yang namanya gereja atau ibadah. Iblis sangat benci kalau suami istri datang ke gereja. Ada banyak orang bersaksi, aduh saya tidak sempat ibadah Pak Gembala, karena waktu saya mau beribadah tiba-tiba suami istri bertengkar. Banyak kali kita dengar seperti itu. Cuma masalah kecil, cuma masalah sepele, tidak beribadah. Saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, tiket ke surga. Penting sekali. Ya. Apa itu tiket ke surga? Apa itu yang penting sekali di dunia ini maupun di surga? Yaitu yang ada di ayat yang ketiga. Maka ya, Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga. Tidak akan lagi ada laknat atau penghukuman. Tata Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya yang beribadah. Ternyata ibadah itu terpenting di dalam Alkitab. Amin. Amin. Allah mau jemaat Pondok Daud belajar ada rasa bersalah, ada rasa berdosa, ada rasa menyesal. Aduh, ampuni saya Tuhan, saya tidak beribadah. Satu-satunya tiket ke surga adalah kita rajin beribadah. Saudara lihat, firman Tuhan ini ditulis oleh kitab yang paling terakhir, yaitu kitab Wahyu. Dan firman Tuhan pada hari ini adalah pasal yang paling terakhir dari kitab Wahyu, pasal berapa Ibu Noknya? Pasal, itu ayat. Pasal 22. Kesimpulan dari Alkitab ada di kitab Wahyu. Saudara, saya mau cek, apakah kita ada rasa bersalah kalau kita tidak beribadah? Ada? Coba Ibu Noke dan Pak Jerry. Tugas kami gembala, tugas dari hamba-hamba Tuhan memastikan umat Tuhan punya tiket yang bernama rajin beribadah. Saudara, kalau saudara menonton Persipura main di Mandala, harus ada tiket. Begitu juga kita semua manusia, ini bukan cuma orang Jayapura, seluruh dunia ini kalau mau masuk surga harus punya tiket. Dan tiket itu rajin beribadah. Saudara, ada banyak orang ketika dia caci maki kepada orang lain, aduh saya rasa bersalah, saya sudah lepas kontrol, saya minta maaf. Saudara, kita untuk orang kita sudah keluar kata-kata kasar, kita rasa bersalah. Tetapi banyak orang Kristen, dia tidak rajin beribadah, tidak rasa bersalah. Tidak heran banyak orang Kristen berkatnya tertutup. Tidak heran banyak orang Kristen berkatnya tidak mengalir dengan baik.
Saudara, biar saudara mau banting tulang kerja siang maupun malam, kalau saudara tidak rajin beribadah, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena ini yang dicatat oleh firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran berkata, Keluaran 23 ayat 25, kamu harus beribadah, maka roti airmu diberkati dan segala penyakit dilalukan. Amin. Saudara, kami sebagai gembala dan ibu gembala, kami mau memastikan kalau boleh jemaat Pondok Daud 100% dapat tiket untuk masuk di surga. Sehingga kami sering WA, sehingga ada yang kami telepon, sehingga kami sering posting ibadah hari Minggu jam 10. Padahal semua kan sudah tahu jam 10. Amin. Tetapi itulah tugas kami sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai jemaat Pondok Daud menjadi peristiwa di zaman Nuh. Zaman Nuh berapa orang yang selamat? 8 orang. Saudara, yang terpenting di dunia ini, yang terpenting adalah prioritas kita orang Kristen, yaitu rajin beribadah. Dan yang kedua adalah kita suka membuka rumah dijadikan tempat ibadah. Halo. Masih cukup banyak yang rumah di sepanjang tahun dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 September belum pernah rumahnya dijadikan tempat ibadah. Yang sudah pernah saja, boleh angkat tangan yang sudah pernah rumahnya dijadikan tempat ibadah. Iya, hanya beberapa keluarga saja. Tuhan mau kita kalau beribadah itu kita membuka rumah kita untuk kehadiran Raja di atas segala raja. Saudara, tadi saya sepertinya Roh Kudus suruh kamu ke depan, kamu kasih tangan di Bapak Stanley dengan Ibu keluarga Pengosepang dan Ibu Jelly. Tiba-tiba saya melihat di tangga-tangga anak saya Ecun lagi main HP. Mari kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk ibadah. Tadi worship leader berkata ibadah di Pondok Daud hanya 3 jam, ibadah dalam satu hari 3 jam atau 2 jam. Ibadah di Pondok Daud 1 jam 15 menit. Paling lama 1 jam setengah. Ini ada jam yang membuktikan. Saudara, kita lihat selesai ibadah sementara. Di Pondok Daud ibadahnya tidak panjang. Masakan cuma 1 jam 15 menit. Kita tidak berkonsentrasi. Saya sebagai orang tua dan saya sebagai gembala sakit hati. Ecun, setiap hari Papa bilang kalau ibadah tolong jangan main HP. Bagaimana engkau jadi tinggi? Lihat tinggimu tidak naik-naik. Saya selalu bilang kepada anak saya, ibadah itu yang paling prioritas. Ibadah itu yang paling penting. Itu adalah tiket kita ke surga. Tidak ada yang lain. Karena di ibadah itu bagian dari kita beriman. Bagian kita percaya Yesus juru selamat umat manusia. Saudara, lihat di Indonesia banyak kali terjadi penutupan gereja. Karena apa? Iblis marah sekali orang Kristen untuk beribadah. Iblis tahu bahwa dengan beribadah orang Kristen akan masuk di surga. Amin. Iblis tahu kalau dengan beribadah orang Kristen akan diberkati pekerjaannya. Ibadah itu kalau boleh kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Setiap kali kita tidak ibadah hari Minggu, ada rasa bersalah, ada rasa berdosa. Saudara, saya selalu pesan kepada Salomo, meskipun hari Sabtu terbilang rame, kamu harus pulang cepat. Puji Tuhan, anak kami Salomo ini dia rajin bekerja. Sampai tengah malam dia bekerja.
Tetapi saya bilang, Salomo, hari Sabtu itu kasih pemaksim yang lain. Bukan berkatmu pulang cepat, karena hari Minggu adalah hari ibadah. Karena saya mau anak-anak saya memberikan penghormatan tertinggi tentang ibadah. Ibadah itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita belanja ikan di pasar, ini berapa mas? Oh, ekor kuning 100. 90 saja. Masih bisa baku tawar. Tetapi soal ibadah tidak bisa ditawar-tawar. Jangan sampai orang Kristen ibadah tidak, ibadah tidak, ibadah tidak, ibadah tidak, ibadah tidak. Oh tidak. Saudara, orang Kristen yang seperti itu, saudara bisa tahu sendiri dia masuk di mana. Karena hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Ditulis oleh kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-11. Saudara, kita lihat ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku, Wahyu 11 ayat yang pertama, 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Ini Musa dan Elia, 2 saksi Allah. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah, Tuhan menyuruh kepada 2 saksi Allah. Ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Jadi mesbah ini berbicara korban-korban kita. Keluarga Polokan Gansaling memberikan korban kacamata yang saya pakai. Ibu Ria membawa korban ikan segar. Ya, Bapak Jerry memberikan korban kipas angin. Ini mesbah, berbicara korban, berbicara juga doa. Luas sekali. Ukurlah bait suci Allah, mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Antikris 42 bulan berarti 3 tahun setengah. Hati-hati kalau Roh Kudus sudah berkata seperti itu. Kalau Bapa sudah berkata yang di bagian luar nak perlu ukur, yang di bagian luar berarti orang yang tidak menghormati ibadah. Jelas? Amin. Allah mau kita hidup di dunia ini, yang terpenting bukanlah mencari nafkah. Mencari nafkah itu penting, tidak salah. Tetapi kita berpikir dalam 1 minggu Gereja Pondok Daud cuma sediakan waktu 1 jam 15 menit. So paling tinggi 1 jam setengah. Coba saudara lihat selesai ibadah Pondok Daud, kadang-kala cuma 1 jam 15 menit. Itu panjang, lama atau tidak lama? Fernando, ibadah 1 jam, Pak Jerry, itu lama atau tidak lama? Tidak lama. Ada orang main HP 5 jam, mereka rasa tidak lama. Ini ibadah cuma 1 jam 15 menit. Masakan. Kita nggak punya waktu, ya kan? Tuhan berikan kita kesempatan, nafas yang Allah anugerahkan bagi kita. Tuhan tidak pernah minta pajak. Saudara, saya protes bangsa Indonesia ini. Avanza itu pajak terbesar di seluruh dunia, hampir 5 juta.
Di negara mana cuma 300, cuma 150 ada satu negara saya lupa. Tuhan tidak berikan kita pajak karena kamu Ibu Noka umur berapa? 50 berapa? 55, kamu punya pajak harus 1 miliar karena sudah setengah abad lebih, sudah 55. Tuhan tidak bilang seperti itu. Amin. Menteri Sri Mulyani ketika dia mau menaikkan pendapatan bangsa, dia kasih naik pajak tinggi-tinggi. Bersyukur menteri ini sudah tergantikan. Karena rakyat yang menderita, iya. Bersyukur. Apalagi dia bilang guru menjadi beban. Oh, justru rakyat marah dan demo minta dia diturunkan. Tuhan tidak minta kita pajak sepeser pun. Ingat itu. Amin. Ada enggak di Alkitab Tuhan minta kita pajak? Ada. Yang Tuhan minta apa? Roma 12 ayat pertama, persembahkanlah tubuh. Itu berbicara tentang ibadah. Saya baca sekali lagi. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi orang yang di luar gereja yang tidak suka beribadah tidak akan diukur. Artinya masuk dalam api neraka. Angkat tangan yang suka masuk neraka. Ada yang mau? Angkat tangan yang suka masuk surga. Angkat tangan. Saudara yang angkat tangan berarti ada kerinduan masuk surga. Dan pasti kita akan masuk surga. Kalau kita, sekali lagi, saya tekankan. Mari kita ada rasa bersalah. Mari kita ada rasa berdosa. Kalau kita tidak beribadah. Mazmur pasal 122. Inilah keberhasilan dari Raja Daud. Saudara yang mau berhasil, yang mau saja ya, yang saudara tidak mau, saudara mau banting tulang, saudara mau kerja 24 jam sekalipun, tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi ini adalah kunci. Raja Daud keturunannya tidak terputus. Bahkan Benyamin Netanyahu itu bagian dari keturunan Raja Daud. Wow, luar biasa. Menjadi pemimpin Israel. Mazmur 122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, saya mau Jemaat Pondok Daud lebih diberkati lagi. Asalkan rumah kita dijadikan tempat ibadah. Kalau rumah kita buka, berarti kita menerima Raja di atas segala raja. Sakeus, Yesus berkata, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Orang-orang iri, oh dia kan orang berdosa. Tetapi Sakeus orang yang berdosa, dia suka menyambut rumahnya dijadikan tempat ibadah. Saudara, ibadah itu bagian dari kita membuka rumah kita dijadikan tempat ibadah. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ibadah di Alika, GBI Daniel. Masih ada banyak jemaat Pondok Daud yang belum pernah pergi ke rumah di GBI Daniel. Apalagi Tuhan berkati kita, ada motor, ada mobil 2, oh itu semakin dituntut.
Apalagi Tuhan berkati kita sopir. Apalagi Tuhan berkati kita. Ibu Noke luar biasa, walaupun janda, tetapi semua tempat ibadah Ibu Noke bisa tembus. Kita berikan tepuk tangan bagi janda yang seperti ini. Tuhan mau kita, walaupun kita janda, kita datang mencari Tuhan. Saya yakin Bapak Marcel dan Ibu Angel semakin diberkati Tuhan karena sudah diberkati lewat Clarissa, Felicia, Nora, Tumandu. Amin. Berkat yang terbesar adalah berkat anak. Raja Daud, dia jadi raja 40 tahun. Bukan gampang menjadi raja 40 tahun. Ternyata rahasia dari Raja Daud adalah kalau orang panggil dia beribadah. Bayangkan, ini satu hal yang luar biasa. Mari jadikan ibadah itu menjadi karakter kita. Saya tekankan dalam khotbah saya, kita harus punya rasa bersalah, harus punya rasa berdosa. Apalagi kalau kita masih kuat-kuat, apalagi kalau kita sehat-sehat, apalagi kalau kita punya motor, apalagi kalau kita punya mobil, apalagi kalau kita tahu motor. Ada jemaat yang tahu motor, tahu mobil, punya motor, punya mobil. Kalau kita tidak beribadah, Tuhan akan tuntut. Itulah yang membuat berkat kita terhambat, berkat kita tersumbat, berkat kita tidak mengalir dari surga. Kami katakan ini bukan keuntungan kami. Tuhan katakan ini melalui firman-Nya, bukan keuntungan Tuhan, tetapi Tuhan katakan orang Kristen rajin beribadah bukan keuntungan Tuhan, bukan. Tetapi keuntungan siapa? Jemaat Pondok Daud. Amin. Tetapi keuntungan siapa? Keuntungan orang-orang Kristen. Amin. Tuhan mau, Tuhan memberikan tips rahasia kalau kita diberkati, yaitu kita rajin beribadah. Dan kalau boleh, di Pondok Daud tidak ada yang sementara ibadah masih bermain HP. Saya harus belajar dari Imam Eli. Imam Eli dia digantikan oleh Samuel karena dia anaknya sudah bikin dosa, dia tidak tegur. Anaknya malas beribadah, dia tidak tegur. Tugas kita sebagai orang tua, kalau anak kita tidak beribadah, kita arahkan, kita tegur, kita suruh. Sekali lagi, Daud bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari jemaat Pondok Daud mau berkata, aku bersukacita ketika Bapak Gembala katakan ada ibadah di Alika di rumah Ibu Noke, ada ibadah di Anugerah Regensi. Jemaat di GPSI jemaat pertama, walaupun ibadah di Puskopat Kolam, Om Ferry ini masih Riki, Ibu Poluakan, Bapak Poluakan masih Riki. Walaupun ibadah email masih Riki, email ini jemaat mula-mula juga. Walaupun ibadah di Doyo Baru, Puskopat Kolam, jalannya rusak, mereka tembus sampai di sana. Ketika keluarga Poluakan dan Saling, Tuhan sudah tempatkan di hall tekam, saya ulang-ulang. Dan mungkin bisa jadi ini yang terakhir saya ulang-ulang. Tuhan mau supaya keluarga besar dan karyawan ini bergeser ke Alika. Ada motor, ada mobil. Tuhan tuntut kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ayat yang terakhir, Mazmur 122 ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa.
Gerakan doa syafaat, gerakan berdoa harus kita tingkatkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ternyata Raja Daud dia diberkati karena dia rajin berdoa syafaat. Raja Daud mendirikan pondok Daud 1 kali 24 jam. Saudara bisa bayangkan seorang raja. Banyak orang Kristen ketika dia jabatan besar, oh saya sibuk Pak Gembala, maaf ya saya nggak bisa ibadah. Raja Daud, raja paling sibuk, tetapi dia mendirikan ibadah 1 kali 24 jam. Ini 1 kali 24 jam. Dan sekali lagi, kalau Tuhan berikan kita motor, mobil, rumah kita tidak jauh dari gereja. Kalau dulu saja sampai di Doyo Baru 45 kilo sampai 50 kilo. Banyak jemaat yang masih pergi ke sana. Tuhan mau cinta mula-mula kita tumbuhkan. Jangan sampai Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Oh jemaat yang sana tidak usah ukur dia. Dia sudah diserahkan kepada antikris. Dia sudah diserahkan kepada api neraka. Amin. Tuhan mau kita jemaat Pondok Daud tidak ada yang masuk di api neraka. Tetapi Tuhan mau kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, saya berterima kasih jemaat-jemaat yang selalu mendukung kami baik di TikTok, baik di YouTube. Kemarin kami keluar, ada jemaat yang bawa ikan segar. Keluarga Polo akan saling memberikan kacamata. Keluarga Bapak Stanley Pongo memberikan kue Natal. Saya bilang ini 19 tahun kami melayani. Baru ini tahun kami luar biasa. Dapat kue Natal masih bulan September. Di antara seluruh gereja di seluruh Indonesia, baru di Gembala Pondok Daud yang sudah bisa makan kue Natal. Mari kita belajar memberi apa yang ada pada kita. Apa yang ada, jangan yang tidak ada. Amin. Apalagi acara Natal sudah dekat. Memberi dalam ibadah Natal itu kita memberi kepada Raja di atas segala raja yang memberikan kita nafas. Jangan sampai kita merasa berat mau bawa satu menu, mau bawa satu panstok ikan atau ayam. Jangan sampai aduh ternyata Natal tahun 2025 di Pondok Daud ada 2. Memang ada 2 Natal, tetapi Natal yang ada di Anugerah itu khusus dari Holtekam yang bawa makan. Untuk Natal bulan Desember di Entrop, khusus jemaat yang ada di daerah Entrop, Pak Jerry daerah Entrop, keluarga Bapak Erik daerah Entrop, Ibu Jaina daerah Entrop. Kalau boleh kita belajar mengasihi Tuhan. Itu bagian dari ibadah. Jadi sekali lagi mari kita persiapkan baik-baik. Sengaja kami buat Natal di bulan November supaya kita tidak masuk di Desember. Dan kalau kita sudah curi start dalam ilmu dagang, siapa yang duluan buka usahanya, dia yang pasti diberkati duluan. Itu ilmu dagang. Siapa yang duluan bekerja, kenapa orang Muslim banyak diberkati? Mereka masih jam 5, mereka sudah standby bekerja. Masih setengah 5, masih jam 5 pagi, mereka sudah siap-siap bekerja. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita harus ada di akhir khotbah saya. Kita harus tebus kelalaian kita di bulan Januari kita malas mencari Tuhan. Kita harus tebus di bulan September ini. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang orang bilang burung tahun. Nah, nanti bulan Desember dia kasih tunjung tuh rajin. Ada banyak orang Kristen di Manado. Nanti bulan Desember dia rajin beribadah karena dia mesti tunjung dia pakai baju baru. Ya.
Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari sekali lagi, kitab Wahyu mencatat berulang-ulang kali, kalau kita mau ada tiket ke sorga, harus tiketnya apa? Rajin beribadah. Kita bangkit berdiri semua.